Jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sobat Rizky rahimahumullah, di antara kita pasti ada yang sudah tahu tentang bagaimana Islam mulai masuk di negeri Jazirah Arab. Namun supaya kita tidak lupa, Rizky akan kembali membahasnya. Seperti yang diketahui pada saat Islam masuk di Jazirah Arab, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlak mulia tersebar. Penduduk lembah Mekah mengenal tauhid dan jauhi dari syirik. Kemudian waktu terus berlalu, keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Agama Nabi Ibrahim hanya dipegang sebagian kecil masyarakat. Sobat Rizky rahimahumullah, beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail, terjadi perubahan besar di tanah Mekah. Agama tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullah Al-Haram menjadi penyembah berhala. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, tauhid yang dibawa oleh para rasul dan bertempat di tanah suci bisa berganti menjadi agama pagan penyembah berhala. Tidak ada yang menjamin negeri ini, Indonesia, akan selamanya menjadi negeri mayoritas umat Islam kalau kita tidak mengkaji agama ini kemudian mendakwahkannya. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah, Amr bin Luhail al-Khuzai. Ia adalah pemimpin politik dan agama di Mekah. Ia dicintai dan disegani masyarakat. Penduduk Mekah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Amr pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung dan ia pun terkesan. Saat kembali ke Mekah, ia bawa tradisi Syam ini ke tanah haram. Masuklah berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Diriwayatkan bahwa Hubal terbuat dari batu akik merah yang berbentuk manusia. Orang-orang Quraisy mendapati tangan kanan Hubal telah hancur, lalu mereka ganti dengan tangan dari emas. Inilah berhala pertama orang-orang musyrik yang paling besar dan paling suci menurut mereka. Setelah Hubal, tanah Mekah berangsur-angsur disesaki berhala. Di antara berhala-berhala besar mereka adalah Manat yang disembah kabilah Hudzail dan Khuza'ah. Berhala ini termasuk berhala tertua, terletak di pantai Laut Merah, di wilayah Al-Musyalal di Kudait. Kemudian ada Lata, berhalanya orang-orang Taif, dan Al-Uzza, berhala termuda namun yang terbesar dari dua berhala sebelumnya. Berhala ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya. Tiga berhala ini selain Hubal adalah berhala terbesar masyarakat Arab. Kemudian kesyirikan semakin tersebar dan berhala pun semakin bertebaran. Setelah Amr bin Hulail berhasil digoda gandrung dengan berhala, setan pun memainkan perannya di babak berikutnya. Mereka memberi wangsit kepada Amr, memberitakannya bahwa berhala kaum Nuh, Wud, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr terkubur di Jeddah. Amr datang ke sana, kemudian menggalinya. Ketika jemaah haji datang dari berbagai negeri, ia berikan berhala-berhala itu pada mereka, hadiah dari penguasa Mekah. Tanah suci tempat berhaji tentulah istimewa bagi mereka. Berhala Wud diberikan pada kabilah Kalb, penduduk Daumatul Jandal. Suwa diserahkan pada Hudzail bin Mudrika yang tinggal di Rohat, wilayah Hijaz.
Yakut untuk Bani Utaif, keturunan Bani Murad yang tinggal di Jurf dekat Sabah. Ya'uq diberikan kepada orang-orang Hamadan di wilayah Kayuan di Yaman. Dan Nasr untuk keluarga Zi Al-Kila di wilayah Hamir. Kemudian mereka membuat kuil untuk berhala-berhala ini. Mereka mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Ka'bah. Walaupun mereka berkeyakinan Ka'bahlah yang lebih utama. Dakwah Amr bin Luhail kian tersebar di Jazirah Arab. Kabilah-kabilah lainnya meniru apa yang dilakukannya. Mereka menjadikan patung sebagai sesembahan, membangunkannya kuil, dan memberinya nama-nama. Walaupun berhala kian marak, namun masyarakat Arab tetap mengagungkan Ka'bah. Mereka pula yang menaruh berhala-berhala mereka di sekeliling Ka'bah. Sobat Rizki rahimahumullah, lantas apakah Arab beriman kepada Allah? Puja-puji terhadap patung berhala telah menjadi agama dan budaya masyarakat Arab. Meski demikian, tidak sedikit pun mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu yang menciptakan mereka dan alam semesta. Mereka yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Sang Pencipta. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka menjawab Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Quran Surat Al-Ankabut ayat 61. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Luqman ayat 25. Dan sungguh, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka, bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Quran Surat Az-Zukhruf ayat 87. Namun setan membisiki bahwa berhala-berhala itulah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhala itu menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Ingatlah, hanya keputusan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya, Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya, Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Ayat ini dengan tegas menjelaskan orang-orang Arab jahiliyah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka campuri keimanan itu dengan kesyirikan. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Dari sini kita dapat memahami bahwa mengagungkan orang-orang soleh secara berlebihan, lalu menjadikan mereka perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tradisi masyarakat Arab jahiliyah, budaya Arab. Bahkan ternyata sobat, orang-orang jahiliyah Arab telah mengenal jin dan setan. Pada masa itu, setan-setan berkumpul antara Bukit Safa dan Marwa. Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat, sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158 mengatakan di masa jahiliyah, setan-setan berkumpul di malam hari antara Bukit Safa dan Marwa. Di antara dua bukit itulah terdapat berhala-berhala orang musyrik. Saat Islam datang, kaum muslimin mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak mau sa'i antara Safa dan Marwa.
karena dulu kami melakukan sesuatu syirik di sana saat jahiliyah. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158 mengatakan, di masa jahiliyah, setan-setan berkumpul di malam hari antara bukit Safa dan Marwa. Di antara dua bukit itulah terdapat berhala-berhala orang musyrik. Saat Islam datang, kaum muslimin mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak mau sa'i antara Safa dan Marwa, karena dulu kami melakukan sesuatu syirik di sana saat jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Tidak berdosa, ibadah di sana berpahala. Para sahabat takut kalau mereka teringat dosa-dosa lama. Kemudian Allah menenangkan hati mereka dengan menjelaskan keutamaan beribadah di antara Safa dan Marwa. Orang-orang jahiliyah berinteraksi dengan jin seperti memohon perlindungan kepada mereka. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah lagi bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Budaya Arab ini juga memiliki kesamaan dengan kultur lokal Indonesia. Para orang tua sering mengajarkan anak-anak mereka yang main di tempat-tempat sepi untuk memohon izin dulu dengan penunggu-penunggu. Apabila hendak buang air kecil atau besar, atau sekedar bermain di sana, bukan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Quran Surat Al-An'am ayat 100. Sobat Rizki rahimahumullah, di Madinah yang dulu bernama Yasrib, ada seorang dukun wanita yang terkenal. Sebagian penduduk Madinah mengetahui kedatangan Nabi SAW melalui kabar dari dukun. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan, kami mendapatkan kabar pertama kali tentang diutusnya Rasulullah SAW dari seorang dukun perempuan penduduk Madinah. Ia memiliki pengikut dari bangsa jin. Jin tersebut datang dalam wujud seekor burung, lalu hinggap di salah satu dahan. Wanita itu berkata pada burung, adakah berita untuk kami sehingga bisa engkau sampaikan? Dan kami juga berkisah padamu. Engkau memperingatkan kami dengan berita tersebut. Kami juga memperingatkanmu. Burung itu menjawab, tidak, hanya saja telah diutus seorang nabi di Mekah yang mengharamkan zina dan melarang al-qarar. Masyarakat jahiliyah biasa meminta pendapat para dukun. Ibnu Jarir mentafsirkan ayat, barang siapa kufur kepada tagut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Menurutnya, tagut dalam kalimat tersebut adalah dukun yang mendapat bisikan setan. Mereka memberi wangsit pada lisan dan hati para dukun. Dari Aisyah radhiyallahu an pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun menyampaikan sesuatu kepada kami, begini dan begitu. Dan kadang kami lihat kenyataannya memang benar. Rasulullah SAW bersabda, kata-kata yang benar itu ditangkap oleh bangsa jin, lalu dibisikkan ke telinga tukang tenun atau dukun, dan ditambahkan ke dalamnya dengan 100 kedustaan. Perdukunan saat itu benar-benar tersebar dan membudaya, sampai ada sebagian orang berprofesi jadi dukun palsu. Aisyah radhiyallahu an berkata,
Abu Bakar As-Siddiq memiliki budak laki-laki yang senantiasa mengeluarkan haraj padanya. Abu Bakar biasa makan dari haraj itu. Pada suatu hari ia datang dengan sesuatu yang akhirnya Abu Bakar makan darinya. Tiba-tiba sang budak berkata, "Apakah Anda tahu dari mana makanan ini?" Abu Bakar bertanya, "Dari mana?" Ia pun menjawab, "Dulu pada masa jahiliyah aku pernah menjadi dukun yang menyembuhkan orang. Padahal bukannya aku pandai berdukun, namun aku hanya menipunya. Lalu si pasien itu menemuiku dan memberi imbalan buatku. Nah, yang Anda makan saat ini adalah hasil dari upah itu." Akhirnya Abu Bakar pun memasukkan tangannya ke dalam mulutnya hingga keluarlah semua yang ia makan. Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah SAW tidak membacakan Al-Quran kepada jin dan tidak pula melihat mereka. Rasulullah SAW pernah pergi bersama sejumlah sahabat menuju pasar Ukaza. Sementara itu, setan-setan telah dihalangi mendapatkan berita dari langit dengan dilemparkan kepada mereka asyibah atau meteor. Setan-setan tadi kembali kepada kaumnya dan kaumnya itu bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami telah dihalangi memperoleh berita dari langit dan kami pun dilempari oleh asyihab." Kaum mereka berkata, "Tidak ada yang menghalangi kalian memperoleh berita langit kecuali sesuatu telah terjadi. Pergilah kalian ke arah penjuru timur dan barat bumi. Lihatlah apa yang menghalangi kalian memperoleh berita dari langit." Mereka pun beranjak pergi ke timur dan barat. Sebagian di antaranya melewati Tamah dan bertemu dengan Nabi SAW yang ketika berada di Niklah dalam perjalanan menuju pasar Ukaz. Beliau ketika itu sedang melaksanakan sholat subuh bersama dengan para sahabatnya. Ketika mereka mendengar Al-Quran dibacakan, mereka pun benar-benar memperhatikannya. Seraya berkata, "Inilah yang telah menghalangi kita untuk mendapatkan berita dari langit." Maka mereka pun kembali menemui kaumnya. Mereka berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami." Maka Allah pun menurunkan kepada nabinya Muhammad SAW, "Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran." Quran Surat Al-Jin ayat 1. Sobat Rizki rahimakumullah, di tengah pekatnya kabut kesyirikan masyarakat Arab, tersisa beberapa gelintir orang yang masih memurnikan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid tak mampu mendakwahi dan menyerukan agama yang lurus di tengah pemuka kekufuran Quraisy. Ia hanya mampu mengkritik sembelihan-sembelihan atau kurban mereka dan mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Zaid bin Amr bin Nufail mengatakan, "Aku tidak memakan apa yang kalian sembelih sebagai persembahan untuk berhala kalian. Aku juga tidak akan memakan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah." Zaid bin Amr mencela sesembelihan Quraisy. "Kambing ini Allah yang ciptakan. Dia turunkan air dari langit untuknya, juga menumbuhkan tumbuhan dari bumi untuk makanannya. Kemudian kalian sembelih tanpa menyebut namanya?" Zaid mengingkari perbuatan mereka sebagai petunjuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy tidak memperdulikan Zaid karena menurut mereka yang dia lakukan tidak mengganggu kehidupan dan ibadah mereka, atau mereka sengaja tidak memperdulikannya untuk mengejekkannya dan merendahkannya.
Selain Zaid juga ada Warakah bin Naufal, seorang yang mengimani risalah Nabi Isa alaihissalam. Namun tidak didapati riwayat ia mendakwahkan apa yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam atau membicarakannya di tengah-tengah keluarganya dari kalangan Quraisy. Demikianlah gambaran kondisi agama bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dakwah tauhid padam, agama para nabi samar-samar disuarakan. Karena itu, hampir tidak ditemui persinggungan atau friksi antara orang-orang yang bertauhid dengan pemuja kesyirikan. Dalam keadaan tersebut, terdapat segelintir orang yang masih berpegang pada ajaran Rasul sebelumnya, ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang tersisa ini tidak mampu angkat suara, menyibak kabut gelap penyimpangan akidah. Sehingga tidak dijumpai perdebatan agama hingga diutusnya Rasulullah SAW. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.